Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab ke-5 untuk semester pertama kelas 10 untuk SMK Negeri 4 Balikpapan. Perhatikan, pada bab 5 ini kita membahas tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kita tahu bahwa Islam di Indonesia ini disebarkan oleh para ulama-ulama tertentu. Perhatikan slide berikut ini. Pada pertemuan kali ini, sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ini ada beberapa tujuan. Diharapkan peserta didik nanti dapat menjelaskan sejarah dan peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia, menganalisis sejarahnya, membuat bahkan timeline sejarah, kemudian mampu menyatakan bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah merupakan sunatullah, kemudian dapat membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai keteladanan dari tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Ada sistem kepercayaan. Ini ada dua macam ya, animisme dan dinamisme. Kemudian dalam periode Hindu-Buddha. Berikutnya di bawah, proses penyebaran Islam di Indonesia. Ini meliputi beberapa tempat. Ada yang mengatakan sejak abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-11, dan ada yang mengatakan abad ke-13. Pada abad ke-7, di Malaka terdapat kampung Islam yang disebut Sriwijaya dengan nama Zabat atau Zabai atau Seribusa. Di kerajaan Perlak telah menganut agama Islam pada tahun 1292. Ini menurut Marco Polo. Kemudian menurut Ibnu Battuta, Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke-11 Masehi, yaitu dianut oleh Samudra Pasai menganut paham madhab Syafi'i pada tahun 1235 sampai 1345. Berikutnya abad ke-13 Masehi. Ini menurut Musafir Tiongkok ya, dari Cina. Bahwasanya Mahuan memberitakan di awal abad ke-13 Masehi, masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk agama Islam. Hal ini ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Raja Samudra Pasai yang pertama masuk Islam. Kalau abad ke-11 ditemukan batu nisan Fatimah binti Maimun di lereng desa Pesucia Gresik tahun 1082 Masehi. Berikutnya teori-teori penyebaran Islam di Indonesia. Ada teori Gujarat, ini Islam masuk ke Indonesia ya, dari Gujarat, bisa diperhatikan. Kemudian teori bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Mekah, menurut Hamka, bisa dibaca ini, perhatikan. Kemudian teori Persia, ini pencetus teori ini adalah P.A. Husin Dada Diningrat. Kemudian strategi penyebaran Islam di Indonesia. Beberapa strategi penyebaran di Indonesia ini
ada yang melalui perdagangan, mereka berdagang ke Indonesia, kemudian mereka menyebarkan Islam melalui dagang itu. Ada yang melalui budaya, kebiasaan, seperti pewayangan begitu. Kemudian ada yang melalui politik. Ini dilakukan oleh para tokoh-tokoh Islam agar perpolitikan masuk dalam dunia Islam. Kemudian mereka masuk Islam. Kemudian mereka ada yang menikah dengan pribumi, kemudian ia masuk Islam. Ada juga yang melalui pendidikan seperti pondok-pondok pesantren, di tempat-tempat masjid, musola, surau, mereka kemudian bisa masuk Islam. Kemudian melalui tasawuf, ilmu kebatinan, ilmu kecintaan, mencintai Allah Subhanahu wa taala, memahami akan alam semesta ini. Berikutnya adalah tokoh ulama Nusantara yang menjadi guru umat Islam di Arab. Bisa diperhatikan di situ. Banyak sekali tokoh-tokoh ulama Nusantara yang menjadi guru besar di Arab. Oke, selanjutnya adalah para tokoh di Kesultanan Islam. Bisa kalian perhatikan di situ. Ya, di situ ada Kesultanan Gresik, Sultan Tidore, Sultan Ternate, Samudra Pasir, Cirebon, Demak, Banten, Mataram, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tokoh ulama dan perannya sebelum Wali Songo. Sebelum Wali Songo ini ada beberapa ulama di Indonesia seperti Syekh Datuk Kahfi, bisa dilihat itu tempatnya. Kemudian Syekh Maulana Akbar, bisa dilihat daerah Pulau Jawa. Syekh Jumadil Kubro, ada saudagar yang berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Kemudian ada Syekh Kuro, termasuk sebelum Wali Songo. Berikutnya adalah kelompok Wali Songo dan perannya. Ini ada beberapa gambar penyebar Wali Songo ini yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ada Maulana Mal Ibrahim, Sunan Gresik, Raden Rahmat, Sunan Ampel, Raden Maktum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Syarifuddin atau Raden Qasim, Sunan Derajat, kemudian Raden Paku, Joko Samudro, Sunan Giri, Raden Umar Said, Raden Prawoto atau Sunan Muria, Raden Said atau Raden Abdurrahman, Sunan Kalijogo, kemudian Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil, Sunan Gunung Jati. Kemudian yang terakhir adalah sebagai rangkumannya bahwa Islam masuk di Indonesia ini, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, dan agama Hindu-Buddha. Kemudian masuk Islamnya Indonesia didasari oleh beberapa teori seperti teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Kemudian Islam menyebar ke berbagai daerah dengan strategi yang beraneka ragam seperti perdagangan dan pernikahan, perpolitikan, dan lain sebagainya. Pendidikan juga. Selanjutnya penyebarannya pun dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dan selanjutnya para Wali Songo adalah satu kelompok penyebar yang paling berpengaruh di Pulau Jawa, sehingga pada saat ini kita bisa merasakan banyak orang-orang Indonesia umumnya mayoritas sekarang beragama Islam. Oke, itu aja, terima kasih disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.